Kisah ilmuwan Muslim, Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham, ahli matematika, astronomi, dan fisika. Dikenal karena karyanya dalam bidang optik. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, ada beberapa individu yang karya dan pemikirannya mengubah dunia selamanya. Salah satu dari mereka adalah Ibn Al-Haytham, dikenal sebagai Bapak Optik. Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham, atau lebih dikenal sebagai Ibn Al-Haytham, adalah seorang ilmuwan yang lahir pada tahun 965 Masehi di kota Basra, Irak. Ibn Al-Haytham lahir di kota Basra, sebuah pusat perdagangan yang berkembang pada abad ke-10. Keluarga Ibn Al-Haytham berasal dari kelas menengah, dan mereka sangat menghargai pendidikan. Dari usia muda, Ibn Al-Haytham sudah menunjukkan minat yang besar dalam belajar dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Di usia muda, Ibn Al-Haytham mulai pendidikannya di Basra. Di sini, ia mempelajari dasar-dasar matematika, astronomi, dan ilmu alam di bawah bimbingan para guru lokal yang berpengetahuan luas. Rasa ingin tahu Ibn Al-Haytham mendorongnya untuk membaca buku-buku dan melakukan eksperimen sederhana. Minat awalnya dalam ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan ia mulai mengeksplorasi berbagai topik dengan penuh semangat. Guru dan mentor di Basra memberikan pengaruh besar dalam perkembangan intelektual Ibn Al-Haytham. Mereka mengenalkannya pada karya-karya ilmuwan sebelumnya dan mendorongnya untuk berpikir kritis serta mengeksplorasi ide-ide baru. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Basra, Ibn Al-Haytham melanjutkan pendidikannya ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan pada saat itu. Perjalanan ini merupakan langkah penting dalam pengembangan intelektualnya. Di Baghdad, Ibn Al-Haytham belajar di bawah bimbingan para ilmuwan dan cendekiawan terkemuka kota ini, dengan perpustakaan besar dan lingkungan akademis yang kaya, memberikan akses ke berbagai ilmu pengetahuan dan tulisan dari seluruh dunia. Setelah menyelesaikan studinya di Baghdad, Ibn Al-Haytham memutuskan untuk pindah ke Mesir. Salah satu alasannya adalah undangan dari Khalifah Al-Hakim bi Amr al-Lan yang tertarik pada ide-ide inovatif Ibn Al-Haytham. Di Mesir, Ibn Al-Haytham terlibat dalam berbagai proyek ilmiah. Salah satu proyek utamanya adalah mengendalikan banjir Sungai Nil dengan membangun bendungan. Meskipun proyek ini akhirnya tidak berhasil, hubungan Ibn Al-Haytham dengan Khalifah Al-Hakim bi Amr al-Lan cukup rumit. Meskipun awalnya mendapatkan dukungan dari sang Khalifah, perbedaan pandangan akhirnya membuat Ibn Al-Haytham harus hidup dalam pengawasan ketat. Sebelum Ibn Al-Haytham, ilmu optik masih berdasarkan pada teori-teori kuno yang tidak selalu akurat. Para ilmuwan seperti Ptolemy telah mengembangkan beberapa konsep dasar, namun masih banyak yang belum dipahami. Kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang optik sangat mendesak. Banyak fenomena optik yang belum dijelaskan dengan memadai, dan inilah tantangan yang dihadapi oleh Ibn Al-Haytham. Kitab Al-Manazil atau Book of Optics adalah karya monumental Ibn Al-Haytham. Dalam 7 volume, ia menguraikan berbagai eksperimen dan teori tentang cahaya dan penglihatan. Dalam kitab Al-Manazil, Ibn Al-Haytham menjelaskan berbagai fenomena optik, termasuk pembiasan, refleksi, dan dispersi cahaya. Ia juga membahas teori penglihatan, menyatakan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya masuk ke mata, bukan karena mata mengirimkan cahaya. Kitab Al-Manazil memiliki dampak besar pada perkembangan ilmu optik. Buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi referensi utama bagi ilmuwan di Timur Tengah dan Eropa selama berabad-abad. Salah satu warisan terbesar Ibn Al-Haytham adalah metode ilmiahnya. Ia menekankan pentingnya eksperimen dan pengamatan sebagai dasar pengetahuan ilmiah, menggantikan spekulasi yang tidak didasarkan pada bukti. Ibn Al-Haytham melakukan berbagai eksperimen untuk membuktikan teorinya. Misalnya, ia menunjukkan bagaimana cahaya membias saat melewati media yang berbeda dan bagaimana bayangan terbentuk ketika cahaya terhalang oleh objek. Ibn Al-Haytham mengembangkan teori bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil yang bergerak dalam garis lurus. Teori ini menjadi dasar bagi banyak penelitian optik di masa depan. Dalam teorinya tentang penglihatan, Ibn Al-Haytham menyatakan bahwa kita melihat objek karena cahaya memantul dari objek tersebut dan masuk ke mata kita. Ini adalah pemahaman revolusioner yang bertentangan dengan teori-teori sebelumnya yang menganggap mata mengeluarkan cahaya.
Selain optik, Ibn al-Haytham juga memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika. Ia menulis beberapa buku dan risalah yang membahas geometri, aljabar, dan teori bilangan. Selain optik, Ibn al-Haytham juga memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika. Ia menulis beberapa buku dan risalah yang membahas geometri, aljabar, dan teori bilangan. Ibn al-Haytham juga melakukan penelitian dalam bidang astronomi. Ia mempelajari gerakan planet dan bintang, serta mengembangkan metode untuk mengukur jarak benda-benda langit. Dalam bidang fisika, Ibn al-Haytham melakukan berbagai eksperimen untuk memahami prinsip-prinsip dasar alam. Ia meneliti gerak benda dan gravitasi, yang menjadi landasan bagi perkembangan fisika klasik. Ibn al-Haytham juga mengembangkan teori-teori tentang mekanika, termasuk hukum gerak dan dinamika fluida. Karyanya membantu meletakkan dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam ilmu mekanika. Selain keluarganya, Ibn al-Haytham juga dikelilingi oleh jaringan ilmuwan dan cendekiawan. Ia sering berdiskusi dan bertukar pikiran dengan rekan-rekan ilmiahnya, memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuannya dalam berbagai bidang. Kolaborasi ilmiah adalah salah satu kunci keberhasilan Ibn al-Haytham. Ia bekerja sama dengan banyak ilmuwan, saling berbagi hasil penelitian dan metode ilmiah. Kerjasama ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang kreatif dan inovatif. Pengaruh Ibn al-Haytham dalam komunitas ilmiah sangat besar, karyanya menjadi referensi penting bagi para ilmuwan setelahnya. Melalui tulisan dan interaksinya, ia meninggalkan warisan yang berharga dalam dunia ilmu pengetahuan. Warisan ilmiah Ibn al-Haytham pertama kali dirasakan di dunia Islam, di mana karyanya diterima dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan seperti Al-Biruni dan Omar Khayyam. Penelitian dan metode ilmiah yang dikembangkannya menjadi standar bagi banyak akademisi. Karya-karya yang dibuat oleh Ibn al-Haytham diantaranya adalah: yang pertama adalah Kitab Al-Manasir Book of Optics. Ini adalah karya terbesar dan paling terkenal Ibn al-Haytham, terdiri dari 7 volume. Dalam kitab ini, ia membahas berbagai aspek optik, termasuk pembiasan, refleksi, dispersi cahaya, dan teori penglihatan. Yang kedua adalah Kitab Al-Hayawan. Buku ini berisi pengamatan dan penelitian Ibn al-Haytham tentang berbagai spesies hewan, perilaku mereka, dan anatomi. Yang ketiga adalah Kitab Al-Mu'tabar fi Al-Hisab. Buku ini mencakup berbagai topik dalam matematika, termasuk aritmetika, geometri, dan aljabar. Keempat adalah Kitab Al-Sukuk ala Batlamyus. Dalam karya ini, Ibn al-Haytham mengkritik beberapa teori astronomi yang dikemukakan oleh Ptolemy, khususnya model geosentrisnya. Yang kelima, Kitab Fi al-Jami wa al-Tafriq bi Hisab al-Hind. Buku ini membahas sistem bilangan Hindu dan metode perhitungan mereka, termasuk penggunaan angka 0. Keenam, Kitab Al-Majiste. Ibn al-Haytham menulis komentar dan kritik terhadap Almagest, karya Ptolemy, berfokus pada metode astronomi dan observasi. Yang ketujuh, Risalah Fi al-Daw. Risalah ini berisi penelitian Ibn al-Haytham tentang sifat cahaya, termasuk propagasi, pembiasan, dan refleksi. Yang kedelapan, Al-Basar. Buku ini membahas teori penglihatan Ibn al-Haytham, yang menyatakan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya memasuki mata, bukan karena mata memancarkan cahaya. Kesembilan, Kitab Al-Mizan. Karya ini berisi penelitian Ibn al-Haytham tentang keseimbangan dan densitas, termasuk eksperimen untuk mengukur berat dan massa benda. Dan yang ke-10 adalah Al-Shifa. Buku ini berisi berbagai penelitian medis dan farmakologi, termasuk pengobatan penyakit dan penggunaan obat-obatan. Ibn al-Haytham, seorang ilmuwan luar biasa yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu, telah meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam bidang optik, matematika, astronomi, dan fisika. Dari pendidikan awalnya di Basrah hingga kontribusinya yang revolusioner di Mesir, setiap langkah dalam hidupnya menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Pengaruh Ibn al-Haytham melampaui zamannya, memberikan dasar
bagi banyak penemuan modern yang kita nikmati hari ini. Metode ilmiah yang ia kembangkan terus digunakan oleh ilmuwan di seluruh dunia, dan prinsip-prinsip optiknya menjadi dasar bagi teknologi modern. Kisah Ibn al-Haytham adalah sumber inspirasi bagi generasi ilmuwan masa kini dan masa depan. Dedikasinya terhadap kebenaran ilmiah, keingintahuannya yang tak terbatas, dan keberaniannya untuk mempertanyakan status quo, mengajarkan kita pentingnya tekad dan inovasi dalam mengejar ilmu pengetahuan. Semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk terus mencari dan berbagi pengetahuan demi kemajuan umat manusia. Demikian kisah dari Ibn al-Haytham, semoga semakin memperkaya pengetahuan kita tentang ilmuwan Islam. Sampai jumpa lagi dalam kisah ilmuwan Islam lainnya.